Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 spesialis tunarungu. Kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di SLB Negeri 1 Makassar mengenai hasil instrumen dan wawancara yang telah kami lakukan di SLB Negeri 1 Makassar pada tanggal 30 September 2025. Perkenalkan, nama saya Fajriani dan saya Nur Fadila. Saya kami telah mengamati atau observasi pada siswa di SLB Negeri 1 Makassar, yaitu siswa bernama Ahmad Ayasa. Dia kelas 5 SD, agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Dan guru yang kami wawancara yaitu serta dia wali kelasnya Ibu Supriyani SD selaku wali kelas 5 SD kelas 5. Baiklah, hasil instrumen kami atau dari observasi kami tersebut yaitu adalah di mana dari aspek sensori, aspek motorik halus, motorik kasar, keseimbangan dan kemandirian menunjukkan 90% anak tersebut bisa dalam bergerak hari-harinya, misal mengacim baju atau memakai sepatu, gerakan-gerakan tangan menulis, menggambar itu motorik halusnya bagus karena anak ini sebetulnya sama dengan anak pada umumnya. Dia hanya mengalami hambatan pendengarannya saja. Jika dalam pemahaman institusinya itu mungkin masih kurang ya, karena kan sebagian besar anak tersebut belum bisa dalam bahasa isyarat. Contohnya ketika saya dalam perkenalan bahasa isyarat itu masih belum memahami. Begitupun saya, jadi mungkin dalam penambah kosakata bahasa isyarat itu masih perlu diberikan lagi pembelajaran yang lebih mendalam untuk kosakatanya, sehingga dengan adanya bahasa isyarat atau pengajaran itu bukan hanya dilibatkan dari gerakan bibir atau intonasi artikulasi suara, tapi juga harus menggunakan bahasa isyarat agar anak lebih bisa memahami pelajaran yang diberikan. Serta aktivitas seperti terhadap teman-temannya, misalkan dia dalam temannya nih ada yang mendapatkan juara kelas, itu dalam kerjasama itu dia sangatlah besar sekali ya, tanpa ada justifikasi atau merendahkan. Dia saling support dengan teman-teman lainnya. Contohnya ketika dia sudah perkenalkan diri, dia memberikan giliran kepada temannya untuk memperkenalkan dirinya juga. Itu adalah hasil instrumen kami, di mana semuanya menunjukkan pergerakan dia dalam aspek keseimbangan itu mencapai 90%. Kalau dari keseimbangan mungkin ketika diangkat kaki kanannya itu masih kurang sempurna, karena kami pun juga anak rumah tuh belum bisa keseimbangan secara lama ya. Jadi mungkin kemandirian itu sudah bisa dalam hidup sehari-hari. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah terjemahan dalam pemahaman bahasa isyarat atau komunikasi dari interaksi orang lain. Motorik kasar, motorik halus, dan sensori itu ini sudah bagus. Ini hanya indera pendengarannya saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil instrumen kami. Selanjutnya hasil wawancara saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara kami, yaitu yang pertama, anak mampu mengikuti pembelajaran yang ada di kelas, terutama pembelajaran yang berbasis bahasa, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Anak masih mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang menggunakan bahasa lisan, tetapi ia lebih mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan media visual seperti gambar, tulisan, atau gerakan isyarat. Karena yang kita ketahui bahwa anak tunarungu memiliki hambatan dari pendengarannya. Apabila kita memberikan pemahaman materi dengan menggunakan bahasa isyarat, dengan memakai bahasa isyarat, maka anak akan mudah memahaminya. Dalam membaca dan menulis, kemampuan anak cukup baik, meskipun terkadang tutur kalimatnya masih sederhana. Dan yang kedua itu, anak memahami instruksi
diberikan hanya secara verbal. Guru biasanya memberikan instruksi melalui tulisan di atas papan tulis, bahasa isyarat, dan dengan memperagakan secara langsung agar anak mudah memahaminya. Baik, selanjutnya itu ada kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelas. Jadi anak cenderung berinteraksi dengan teman-teman di kelas, bisa memahami bahasa isyarat dan dia tampak nyaman ketika bermain atau belajar bersama teman-teman yang sabar dan mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya itu kesulitan yang sering dialami anak saat proses belajar itu kesulitan utama anak adalah dalam memahami pembelajaran verbal dan menganggap percakapan di kelas. Selain itu koordinasi antara gerak mata, tangan, dan koordinasi juga kadang menjadi tantangan dan terutama saat kegiatan yang membutuhkan kecepatan gerak. Anak menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Ya, anak memiliki motivasi belajar yang tinggi karena kan dia sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran, apalagi dengan menggunakan alat peraga atau kegiatan praktik. Dengan disertai dengan gerakan bahasa isyarat, anak mampu menangkap dengan baik apa yang telah diberikan. Baik, itulah hasil observasi kami mengenai anak tunarungu ini, yaitu Ahmad Ayasa di SLB Negeri 1 Makassar, serta juga hasil wawancara kami mengenai perkembangan